Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah yang perlu kamu tahu seberapa besar cintanya untuk kamu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, ingin tahu seberapa besar sih gitu cintanya si doi untuk kalian, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini, oke? Eh, Jika ya teman-teman ingin tahu ya, maksudnya tuh di pel keberapa, di menit keberapa gitu, kalian bisa lihat tentang timestampnya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang seberapa besar cintanya untuk kamu. Oke? Langsung saja ya, kita shuffle yaitu seberapa besar cintanya untuk kamu. Kita lihat dulu dan kita mengambil 3 pilihan kartu. Oke, di sini Clarissa shuffle terlebih dahulu. Oke, kita pilih ya 3 kartu. Oke, di sini untuk kartu yang pertama ada kartu Passion. Kemudian untuk kartu yang kedua ada kartu Prosperity. Kemudian di sini yang ketiga ada kartu Moon Cycles. Oke. Kita tata terlebih dahulu akan Clarissa capture ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika teman-teman masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di pilihan kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, teman-teman tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pel yang pertama terlebih dahulu, oke? Dan kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi, oke? Coba kita tarik energi terlebih dahulu ya. Kita tarik energi kalian secara kolektif ya di sini, yaitu seberapa besar. Oke, kita coba lihat seberapa besar cinta dia untuk kamu. Oke, di sini ada kartu pack ya.
Pack of One. Oke, kita lihat. Di sini ada kartu Pack of Pentacle, kemudian di sini juga ada kartu Eight of Cup. Coba lihat seberapa besar cinta dia untuk kamu. Oke. Kemudian di sini ada kartu Eight of Pentacle. Sama-sama Eight ya di sini. Oke. Dan di sini karena kita hanya mengambil 5 kartu, jadi kita ambil yang jatuh terlebih dahulu. Yes. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu seberapa besar cintanya untuk kamu. Oke. Jadi di sini mungkin ya, walaupun kalian tuh bisa dibilang penuh dengan perbedaan gitu ya, entah perbedaan pendapat, entah perbedaan sepele, entah perbedaan besar gitu, yang terkadang itu membuat kalian mungkin tuh kayak suka berantem, suka cekcok gitu, dan bisa dibilang tuh entah kenapa gitu, kalian juga kayak merasa bingung kenapa sih gitu, terkadang hubungan kita kok nggak ada adem-ademnya gitu. Ketika mungkin suasana hubungan kalian tuh kayak ketika romantis ya enak romantis gitu, tapi kayak terkadang ketika mungkin gitu ya suasananya keruh gitu, terkadang kita ngomong sedikit pun bisa jadi tuh kayak meluber kemana-mana, bisa dibilang tuh kayak jadi meluas kemana-mana gitu. Mungkin yang kalian katakan tuh inginnya itu mengeluarkan pendapat gitu, tapi nggak tahu gitu di hadapan pasangan kalian tuh kayak selalu beda pendapat aja gitu. Dan di sini aku merasa bahwa mungkin gitu ya, terkadang kalian juga suka gitu ya mengintrospeksi diri terhadap hubungan kalian gitu. Sebenarnya hubungan aku ini kurangnya apa, atau mungkin ada salah di aku, atau mungkin bagaimana gitu. Cuman di sini yang saya lihat tuh kayak sebenarnya tinggal menunggu waktu aja sih gitu, karena ya Clarissa percaya bahwa intinya tuh kayak sebeda-beda pendapat gitu ya antara kamu dan dia gitu, banyak perselisihan, cuman Clarissa melihat bahwa hati si doi, buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, dia memiliki perasaan yang cukup besar gitu, dimana memang dia bukan tipikal seseorang yang terlalu suka gitu, dalam artian tuh kayak membesar-besarkan kata-kata cinta gitu ya, membuat kata-kata manis. Cuman ya Clarissa percaya gitu, di dalam lubuk hati dia yang paling dalam gitu, saat ini hanya kamulah yang orang dia sayang. Bahkan terkadang gitu ya, bisa dibilang tuh ya ketika kamu kayak sedang bener-bener yang kayak lama ayem-ayemnya gitu, terkadang kamu juga suka gitu tanya sama dia, tumben ya kita nggak berantem gitu, padahal biasanya masalah dikit aja bisa jadi besar gitu. Ya itulah keindahan namanya cinta gitu, namanya setiap hubungan juga nggak mungkin gitu flat-flat aja, pasti juga ada gelombang naik turunnya, dan dimana ya sebenarnya itu kayak itu tergantung dari pribadi masing-masing, bagaimana cara kalian bisa melewati gitu. Kalau kalian bisa melewati ya intinya tuh kayak apabila ada sebuah masalah ya secepat mungkin diselesaikan, kemudian balik lagi gitu. Itu hal yang lumrah dalam setiap hubungan gitu. Mungkin kalian pernah gitu ya mencoba membandingkan hubungan kamu dengan orang lain gitu, dan belum tentu orang tersebut tuh bener-bener sama seperti apa yang kamu lihat gitu ya pada saat itu gitu. Terkadang dibalik gitu ya, dibalik layar gitu, mereka juga memiliki masalah pribadi dengan sendiri-sendiri gitu, yang tentunya kamu nggak bakalan tahu gitu. Jadi intinya tuh kayak jangan pernah gitu ya merasa membandingkan hubungan kamu dengan hubungan orang lain, karena sejatinya gitu yang namanya hubungan tuh sama. Udah deh, intinya tuh kayak seayem-ayemnya orang pasti juga ada namanya masalah. Dan di sini ya itu tadi gitu, jadi kayak tergantung dari cara kalian menyikapi masalah tersebut. Intinya ya apabila kalian ada masalah gitu, jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu dibawa berhari-hari gitu, apalagi berminggu-minggu. Kalau bisa itu diselesaikan ya udah diselesaikan, karena
Clarissa percaya bahwa si doi gitu ya, buat temen-temen yang memilih kartu nomor satu, walaupun kalian ada perbedaan, cuman Clarissa bisa melihat gitu ya bahwa orang ini energi dia itu kayak sangat besar dalam mencintai kamu. Memang sih orang itu bukan tipikal seseorang yang romantis gitu, cuman kalau dari segi ketulusan orang ini tuh bisa diandalkan. Jadi seperti itu, bahkan kayak sama sekali nggak ada niatan orang ini tuh buat menyakiti, mengkhianati kamu gitu ya. Mungkin tuh kayak menjalin hubungan dengan orang lain, nggak ada gitu. Yang dia pikirkan hanyalah memikirkan masa depan dia gitu ya, untuk kehidupan dia di masa yang akan datang bersama orang yang dia sayang. Bisa dibilang memang dia itu tipikal seseorang yang terkadang itu ketika dia respect gitu, tetapi kalau misalnya dia nggak respect gitu, ya terkadang gitu ya, terkadang itu kayak rasa dingin bener-bener kayak kamu hadapi gitu, kayak kamu berhadapan dengan patung gitu, yang bisa dibilang tuh kayak diajak romantis nggak bisa, diajak berkata hangat nggak bisa gitu, maunya itu kayak flat flat aja gitu. Tapi ketika mungkin suasana hati dia senang gitu ya, ya mungkin tuh kayak entah kenapa gitu, kayak seolah kamu merasa ya, berkomunikasi dengan dia tuh kayak hangat gitu, ingin selalu terkoneksi sama dia gitu. Tetapi ketika mungkin mood dia sedang nggak baik gitu, ya seolah itu kayak kamu ingin segera cepat-cepat mengakhiri komunikasi bersama dia. Jadi seperti itu. Terus memang sih bisa dibilang tuh kayak terkadang gitu ya, buat teman-teman yang memilih kartu nomor satu, doi kalian tuh kayak terkadang itu masih suka apa ya, terjebak dalam kesibukan diri dia sendiri gitu. Padahal di satu sisi gitu kamu juga butuh yang namanya kasih sayang, yang namanya perhatian gitu. Apalagi bagi kamu gitu ya, misalnya yang bagi kamu yang seorang wanita gitu, pasti kalian juga membutuhkan gitu, dalam artian tuh kayak kasih sayang, perhatian dari orang yang kamu sayang gitu. Cuman ya memang gitu, terkadang apabila orang ini tuh menurut saya tuh kayak susah ditebak gitu. Jadi kayak apa mau dia gitu. Karena gini gitu, ketika dia romantis ya apa ya, bukan romantis sih, tapi kayak lebih ke ketika mungkin gitu ya, mood dia itu baik gitu. Ya, dia tuh sosok seseorang yang bisa dibilang tuh kayak mengagumkan gitu. Tapi mungkin gitu ketika mood dia itu nggak baik gitu. Ya, kamu kayak berhadapan dengan patung gitu. Jadi kayak seolah-olah itu kayak dingin, kayak nggak ada hati, nggak ada rasa gitu. Bahkan terkadang gitu ya, kamu juga sempat gitu ya memikirkan dia itu yang tidak-tidak gitu. Apakah dia saat ini udah merasa bosan atau gimana gitu. Padahal ya tidak gitu. Mungkin dia sedang menghadapi suatu masalah, mungkin dia sedang menghadapi apa ya gitu. Jadi kayak sebisa mungkin apabila kamu tahu gitu mood dia itu kayak sedang nggak bagus gitu, sebisa mungkin tuh kayak jangan cari gara-gara gitu. Terkadang kita juga butuh sih ya yang namanya diperhatikan gitu, cuman kita harus lebih tahu posisi gitu, bisa lebih memposisikan diri, situasinya mendukung atau tidak gitu. Kalau memang situasinya tidak bisa mendukung, ya sebisa mungkin kita jangan memaksakan diri untuk membuat dia itu perhatian sama kita. Karena Clarissa percaya gitu, apabila memang dia sudah merasa tenang, emosi dia udah lebih stabil gitu, pasti orang ini rasa perhatian, rasa kasih sayang dia akan balik gitu, seperti semula. Terus di sini Clarissa juga melihat ya bahwa dia memang tipikal seseorang yang terkadang gitu ya. Orang ini tuh kayak mungkin tuh kayak lebih mementingkan kepentingan diri dia sendiri sih, dan itu yang kayak bener-bener eh bagi kamu itu kayak bikin apa ya, seolah itu kayak warning banget gitu, yang kayak hal paling kamu benci gitu, karena itu yang kayak gini loh, ya udah gitu, dalam artian tuh kayak sepenting-pentingnya kehidupan kamu, tapi kamu jangan pernah gitu ya melupakan bahwa aku ini adalah pasangan kamu. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa bisa dibilang tuh ini orang tipikal seseorang yang bisa dibilang serius-serius sih gitu, tapi terkadang gitu ya, kamu itu yang kayak seolah itu tidak dihiraukan sama dia gitu. Bahkan sempat gitu kamu mengira bahwa ini orang bisa diajak serius, atau sebenarnya yang dia cari itu hanya main-main aja gitu. Jadi buat kalian sih nggak perlu khawatir gitu, memang dia tipikal seseorang yang susah ditebak gitu. Jadi kayak kita itu kurang bisa tahu apa yang dia mau, kurang bisa tahu apa yang dia inginkan. Tapi dari segi ketulusan, Kaisa melihat buat teman-teman yang memilih kartu nomor satu gitu ya, sedingin dinginnya dia gitu, sekayaknya terkadang dia nggak respect sama kamu, tapi dia memilih ketulusan gitu ya, ketulusan hati dalam mencintai kamu. Jadi kamu jangan salah persepsi. Terus Clarissa juga melihat ya bahwa memang orang ini tuh kayak lebih apa ya, dikata itu kayak mungkin orang ini tuh juga sering sih dalam artian tuh kayak meminta maaf sama kamu gitu.
sering pernah berbuat kesalahan sama kamu juga gitu, tapi kamu itu tipikal seseorang yang intinya tuh nggak tahu kenapa gitu, ketika intinya tuh kayak dia melakukan kesalahan dan meminta maaf lagi sama kamu yang tujuannya kamu marah, jadi nggak bisa gitu. Karena nggak tahu, mungkin dari basically-nya kamu gitu, kamu nggak bisa marah berlama-lama gitu. Jadi ya udah, apabila dia minta maaf gitu, selagi kamu masih bisa memaafkan ya kamu akan memaafkan gitu. Terkadang kan ada seseorang yang kayak seolah-olah itu mereka buat kesalahan tapi kamu nggak bisa memaafkan. Tapi kalau menurut saya sih kamu orang yang berbeda gitu. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa orang ini sebenarnya sangat berharap besar terhadap apa ya, hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Jadi mungkin orang ini tuh kayak keinginan dia gitu, mumpung dia saat ini tuh kayak masih benar-benar memiliki tenaga untuk mungkin tuh kayak mencari rejeki, untuk menata masa depan, dia akan lakukan sekarang gitu. Karena dalam prinsip hidup dia tuh dalam artian tuh kayak gini, setelah mungkin dia menikah gitu, ada beberapa hal tuh yang ingin dia capai, dan dia tidak ingin dalam artian tuh kayak apa ya, membebani pasangannya nantinya gitu. Jadi bener-bener harus dia persiapkan mulai saat ini. Mungkin akhir-akhir ini gitu, Clarissa melihat ya bahwa apa ya, dalam artian tuh kayak mungkin dia sedang menghadapi sebuah kesulitan gitu. Cuman kayak eh ya dampaknya gitu, terkadang itu kayak ke hubungan kalian gitu. Hubungan kalian tuh kayak jadi seolah-olah kamu merasa bahwa tidak diperhatikan sama dia, seolah-olah kayak dia itu nggak respect sama kamu gitu ya. Karena Clarissa memahami hal itu karena apa gitu ya, dia mungkin akhir-akhir ini tuh sedang menghadapi situasi yang sulit, masalah yang cukup berat gitu. Cuman Clarissa percaya bahwa setelah dia melewati beberapa kesulitan, dia mampu gitu ya, dalam artian tuh kayak kembali seperti semula. Karena dia itu tipikal seseorang yang intinya tuh kalau dalam urusan apa ya, dalam urusan kayak dia sedang terjebak dalam situasi masalah gitu, dia harus memfokuskan hal tersebut gitu, karena dia tidak ingin gitu kayak nantinya itu bener-bener mengganggu mood dia gitu, mengganggu relationship gitu ya, hubungan bersama kamu gitu. Jadi ya sebisa mungkin tuh dia fokuskan untuk dia selesaikan terlebih dahulu. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa intinya tuh kayak orang ini sudah menganggap kamu itu adalah bagian gitu ya, bagian dari hidup dia yang memang bener-bener kayak harus dia jaga, harus dia sayang gitu. Jadi walaupun banyak perbedaan, tapi Clarissa melihat bahwa cinta dan sayang dia ke kamu itu benar-benar tulus dan kuat. Bahkan di sini Clarissa melihat bahwa orang ini tuh benar-benar ingin sih, dalam artian tuh kayak apa ya, dalam artian tuh membangun masa depan bersama orang yang dia sayang gitu, yaitu dengan kamu. Walaupun mungkin kamu merasa kayaknya nggak mungkin gitu, lawang dia aja terkadang moodnya berubah-ubah gitu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu, karena setiap orang gitu, saya yakin pasti gitu ya, rasa keseriusan tersebut akan dia perlihatkan ketika memang waktunya datang gitu. Mungkin saat ini tuh kayak kamu merasa belum belum difokuskan gitu. Cuman ya di masa yang akan datang kamu akan melihat hal tersebut. Karena hal tersebut kan hal yang memang kamu impi-impikan, dan itu juga salah satu keinginan dari dia. Hmm, di sini ada kartu Pack of Pentacle. Sebenarnya dia juga walaupun kayak kalian sering berantem gitu, kalian sering ribut, bahkan terkadang masalah sepele jadi besar gitu. Cuman ya Clarissa yakin gitu bahwa ini tuh dia sangat seneng dan sangat bahagia gitu bisa menemukan seseorang yang seperti kamu gitu. Karena dia berpikir gitu, dalam artian tuh kayak hanya kamulah seseorang yang benar-benar bisa mempertahankan hubungan ini sampai detik ini gitu. Benar-benar bisa memahami dia banget, walaupun kita itu kayak bisa dibilang tuh kayak sering berantem gitu, tapi Indah tuh kayak kamu itu tipikal seseorang yang benar-benar kuat dan tegar gitu dalam menghadapi segala apapun rintangannya. Jadi seperti itu. Jadi kayak dia ini benar-benar kayak merasa bersyukur, merasa bangga gitu bisa kenal seseorang yang seperti kamu. Selain itu ya terkadang kamu juga sempat gitu ya, eh, terkadang itu ada sesuatu hal tuh yang ngebuat kamu kayak merasa jenuh sih gitu, apabila memang kamu harus dalam artian tuh kayak berantem lagi, kemudian baikan lagi, berantem lagi gitu. Sebenarnya bukan itu yang kamu cari, tetapi yang kamu cari kedamaian. Tetapi bagaimanapun juga gitu, kamu harus percaya bahwa walaupun saat ini gitu ya, mungkin hubungan yang sedang kamu jalan itu tidak semulus sesuai dengan apa yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan gitu. Cuman Clarissa yakin apabila waktunya tiba gitu, mengharuskan dia
dia memang harus serius dan mengharuskan kamu lebih bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, saya yakin kebahagiaan tersebut datang dengan sendirinya tanpa kamu minta. Jadi seperti itu. Dan di sini intinya tuh kayak lebih apa ya, dalam artian tuh kayak percaya gitu ya, di balik kesulitan pasti ada hikmah yang positif. Jadi seperti itu. Bisa dibilang tuh kayak kamu sudah banyak melewati ya gitu ya, melewati proses yang memang bener-bener banyak proses yang sudah kamu lewati bersama dia gitu, mulai jatuh bangun bareng, sedih bareng, nangis bareng gitu, berantem bareng, hampir putus juga pernah gitu. Tapi ya mungkin kamu percaya gitu, kamu percaya bahwa intinya tuh kayak dibalik kesulitan gitu pasti Tuhan sudah menghadiahkan gitu ya anugerah yang indah yang nantinya tuh bener-bener bisa kamu terima bersama dia, hadiah yang bener-bener bisa membuat kamu tersenyum gitu, hadiah yang bener-bener bisa membuat kamu bernafas lebih lega gitu. Karena sejujurnya gitu bisa dibilang ya intinya sudah banyak hal gitu ya yang sudah kamu lewati bersama dia, dan itu menjadi salah satu salah satu sebab gitu ya kamu bisa mempertahankan hubungan ini sampai detik ini gitu. Jadi di sini kamu juga nantinya Clarissa percaya akan apa ya, akan terjadi sebuah transisi gitu yang bakalan kamu rasakan nantinya gitu, walaupun tidak untuk saat ini gitu, tapi di masa yang akan datang gitu kebahagiaan tersebut pasti akan kamu jemput. Jadi seperti itu. Dan yang jelas gitu bukan cuma dari segi kebahagiaan aja, tapi juga dari segi pribadi gitu, kalian berdua itu akan menjadi mungkin tuh kayak pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Karena di sini yang saya lihat gitu, walaupun dia tuh kayak saat ini tuh kayak bener-bener masih belum bisa dikatakan serius gitu, rasa perhatian dia juga intinya tuh kayak masih masih simpang siur gitu. Cuman ya keinginan dia gitu ya untuk membangun gitu ya, membangun masa depan bersama kamu itu kayak sangat tinggi gitu. Jadi ya tidak mustahil gitu hal tersebut bakalan terjadi, karena di sini kayak perbedaan pendapat antara kamu dan dia gitu, tapi di sisi lain gitu rasa sayang, rasa cinta, dan intinya tuh apa ya, keinginan dia untuk bisa membangun hubungan bersama kamu itu sangat tinggi. Jadi ya Clarissa percaya bahwa di masa yang akan datang gitu kebahagiaan tersebut akan datang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Terus kita lihat juga seberapa besar cintanya untuk kamu. Oke, kita lihat. Kita mengambil 5 kartu ya di sini. Kartu yang pertama ada kartu Ten of Cup, King of Pentacle yang kedua, kemudian yang ketiga itu ada kartu Pack of Pentacle, dan di sini juga ada kartu Six of Wands, kemudian ada kartu Eight of Pentacle. Dan sekarang dan untuk saat ini gitu Clarissa bener-bener kayak udah mulai merasa ya gitu bahwa orang ini tuh kayak sudah mulai berpikir gitu ya, berpikir tentang apa ya, dalam artian tuh masalah hubungan gitu, dalam artian tuh untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi kayak saat ini adalah fase dia tuh kayak mungkin flashback ke belakang kemarin dia nggak terlalu mikir gitu, tapi untuk sekarang gitu sepertinya orang ini tuh kayak hati dia tuh mulai tergugah untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbaiki, dan apa yang harus dia laksanakan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Karena di sini tuh kayak bener-bener sudah dalam artian tuh dia udah mulai berpikir gitu. Sepertinya aku dan kamu ini ya bisa dibilang tuh kayak kedekatannya udah lumayan panjang gitu. Sudah banyak gitu ya proses gitu ya. Mulai dari bahagia, mulai dari sedih, mulai dari apa ya, menangis bersama yang udah kalian lewati secara bersama-sama gitu. Masa ya iya gitu, dalam artian tuh kayak selamanya antara kamu dan dia akan terjebak dalam situasi yang gini-gini aja gitu. Maka dari itu orang ini tuh kayak hati dia tuh kayak mulai sudah apa ya, tergugah gitu ya untuk memikirkan gitu ya tentang perbaikan hubungan. Yang saya lihat tuh seperti itu. Dan di sini aku juga melihat ya, dalam artian tuh kayak orang ini tuh sudah dalam artian tuh ingin lebih memprioritaskan tentang hubungan gitu. Karena
dia sadar gitu bahwa kemarin tuh kayak dia masih belum bisa gitu ya menjadi sosok yang bener-bener bisa membahagiakan kamu, belum bisa dalam artian tuh kayak menjadi sosok yang bener-bener bisa bikin kamu selalu tersenyum gitu, bisanya tuh kayak bikin kamu selalu sedih aja. Dan di sini Clarissa melihat ya bahwa orang ini tuh kayak sudah memiliki rancangan gitu apa yang harus dia lakukan gitu ya ke depannya demi kebaikan hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Dan di sini untuk saat ini gitu yang benar-benar harus kamu lakukan adalah ya kamu harus bisa berbesar hati untuk lebih bersabar gitu, karena ya kamu harus percaya gitu bahwa intinya tuh kayak apabila kamu saat ini bisa bersabar pasti Tuhan akan memberikan gitu ya anugerah yang lebih indah, yang lebih besar daripada apa yang kamu perkirakan. Dan di sini memang gitu ya dalam artian tuh sebenarnya sabar sudah cukup kamu lakukan, jadi kayak tinggal ke depannya gitu mungkin kamu lebih lebih bisa apa ya, lebih bisa mungkin tawakal, lebih bisa berbesar hati, lebih bisa apa ya, intinya tuh kayak lebih bisa mempertebal rasa kesabaran kamu gitu, karena ya bisa dibilang perjalanan cinta kamu itu bisa dibilang tuh kayak tinggal selangkah lagi. Dan apabila selangkah lagi sudah terlewati ya maka kamu akan merasa bahagia gitu, karena segala bentuk pengorbanan, segala bentuk perjuangan yang udah kamu lakukan di flashback ke belakang kemarin gitu ternyata membuahkan hasil yang maksimal juga gitu. Akhirnya tuh kayak kamu bener-bener bisa tersenyum dengan lega, kamu bisa mengucapkan syukur sama Tuhan gitu, karena perjuangan kamu gak sia-sia. Dan apabila kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus bisa fokus. Fokus untuk apa? Fokus untuk mempertahankan rasa sayang kamu ke dia. Begitu pula juga dia juga harus bisa memfokuskan tentang rasa sayangnya dia ke kamu. Kemudian bagaimana gitu cara menciptakan hubungan ini tuh agar lebih menyenangkan, agar lebih mungkin tuh mengasyikkan, biar nggak bosan, biar nggak jenuh. Jadi harus selalu ada inovasi gitu. Terkadang kan kita terkadang masa pacaran aja apabila kita menjalin hubungan yang kayak gitu-gitu aja kita ada rasa jenuhnya gitu. Apalagi setelah kamu nantinya ke jenjang yang lebih serius gitu, pastinya akan tambah jenuh. Jadi kayak makanya nantinya itu prioritas utama kamu setelah kamu bisa ke jenjang yang lebih serius sama dia adalah bagaimana cara kamu bisa mempertahankan hubungan ini dan membuat gitu ya hal baru yang membuat antara kamu dan dia itu jadi apa ya, jadi lebih berkesan, lebih indah, lebih harmonis, semakin lama semakin kuat gitu ya, semakin lama semakin indah untuk dipertahankan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kita lihat untuk yang selanjutnya, eh kita ambil ini ya, yaitu tentang seberapa besar cinta dia untuk kamu. Maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara noise karena di sini lagi ada pembangunan. Jadi mungkin akan ada suara yang sedikit mengganggu gitu. Cuman kan Clarissa juga nggak bisa berbuat apa-apa, kita harus bisa menghargai gitu, mereka juga bekerja mungkin butuh hiburan gitu. Para apa ya namanya tuh bapak kuli-kuli itu, jadi kita nggak bisa seenaknya melarang gitu. Oke, di kartu yang pertama di sini ada kartu Death, ada kartu Eight of Cup, kemudian kartu yang ketiga ada kartu Five of Pentacle. Di sini juga ada kartu Karma. Kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Oke. Di sini kita lihat kartu Death gitu. Death tuh bukan berarti menyeramkan ya, karena di sini Clarissa melihat bahwa yang harus kamu lakukan di masa yang akan datang gitu. Dalam artian tuh kayak kamu bener-bener intinya kan kamu sudah apa ya, dalam artian tuh pada saat masa pacaran gitu mungkin yang namanya rasa ketidakdewasaan itu ada, yang mungkin tuh perbedaan pendapat itu ada, yang namanya perselisihan itu ada, tapi sebisa mungkin di masa yang akan datang setelah kamu bersatu dengan dia dalam ikatan tali pernikahan, kamu tidak boleh membawa gitu ya, dalam artian tuh membawa sifat yang buruk-buruk dulu gitu, baik kamu dan dia dibawa di masa yang akan datang gitu, karena ini akan memperkeruh suasana gitu. Jadi dalam artian tuh ya sudah masa pacaran ya sudah gitu, jangan dibawa ke jenjang yang lebih serius gitu, diambil aja yang sisi positifnya tapi yang sisi negatifnya jangan ditinggalkan. Mungkin apa ya, dalam artian tuh kayak membesarkan egonya, terus kemudian perbedaan pendapatnya, apapun yang berbau negatif gitu, sebisa mungkin jangan dibawa pada saat kamu nantinya menikah. Dan di sini ada kartu Eight of Cup. Eight of Cup tuh artinya kamu nggak boleh diem gitu. Nantinya setelah kamu bener-bener menikah gitu, terkadang kan ada seseorang tuh yang hanya bisa memendam
memendam gitu ya perasaan gitu. Ketika kamu ada unek-unek sama pasangan gitu, kamu pendam gitu. Kemudian ada sesuatu hal yang nggak kamu sukai dari pasangan kamu hanya diam dan bisa memendam. Jangan seperti itu, sebisa mungkin kamu nggak boleh diam, tetapi kamu harus aktif, terbuka gitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak kamu suka terhadap pasangan kamu, ya kamu harus menegur gitu. Karena Clarissa percaya gitu bahwa apabila kamu mampu lebih terbuka sama pasangan kamu dan dia juga lebih terbuka gitu, hubungan itu akan terasa indah gitu daripada saling memendam unek-unek satu sama lain. Terus juga di sini ada kartu Five of Pentacle. Di masa yang akan datang bener-bener dalam artian tuh kayak rasa perhatian gitu. Jangan pernah ya, dalam artian tuh kayak disamakan pada saat masa pacaran gitu. Mungkin dulu pasangan kamu kurang perhatian sama kamu, boleh lah gitu, tapi di saat kamu nantinya bener-bener sudah married, sudah menikah gitu, ya sebisa mungkin tuh kayak hal tersebut harus dihindari gitu. Karena bagaimanapun juga gitu, di saat kamu nantinya sudah menikah, prioritas utama adalah keluarga gitu. Jadi kalau mungkin gitu dia tidak bisa memberikan perhatian yang lebih gitu, ya kamu harus ngomong gitu. Kenapa alasan dia tidak bisa memberikan kamu perhatian secara lebih gitu. Dengan seperti itu pasti dia akan lebih mengintrospeksi diri gitu dan akan memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Terus juga di sini di sini sebisa mungkin yang harus kamu lakukan ke depannya, kamu nggak boleh dalam artian tuh kayak berpikir negatif thinking. Artinya tuh kayak berpikir yang enggak gitu. Mungkin nggak sih nih orang ini bener-bener bisa ngajak aku serius. Nih orang bener nggak sih gitu, bener-bener bisa diandalkan. Nih orang bener nggak sih gitu, seseorang yang selama ini aku cari gitu. Jangan pernah menanamkan gitu ya sisi negatif thinking di dalam pikiran kamu, karena itu yang akan mempengaruhi gitu ya hal kedepannya gitu. Apabila kamu berpikir positif, ya maka kedepannya kamu akan mendapatkan hal yang positif. Tetapi apabila kamu memikirkan hal yang negatif, ya pasti hal negatif tersebut akan terjadi. Maka dari itu mulai dari sekarang dan seterusnya gitu, kamu coba gitu tanamkan. Dalam artian tuh kayak dia adalah seseorang yang bener-bener sudah saya percaya, karena hati saya sudah saya serahkan sama dia gitu. Saya yakin dia mampu menjaga hati dan mewujudkan apa yang kalian impikan. Jadi seperti itu. Terus juga di sini mulai saat ini dan kedepannya dalam artian tuh kamu harus apa ya, dalam artian tuh jangan pernah gitu ya menahan apapun sendirian gitu. Karena ya kamu juga harus menghargai dong gitu. Dalam artian tuh seorang pasangan adalah seseorang yang bisa untuk berbagi keluh kesah gitu. Kalau memang dia nggak bisa gitu, nggak selalu ada on time untuk kamu, ya kamu bener-bener harus membicarakan hal tersebut secara empat mata. Jadi tentang apa yang sebenarnya kamu harapkan, apa yang kamu inginkan gitu, apa yang sebenarnya kamu suka dan apa yang sebenarnya tidak kamu suka, itu harus kamu obrolkan gitu, harus kamu omongkan sama pasangan kamu. Karena kalau tidak gitu, dia tidak akan pernah bisa memahami apa yang kamu inginkan. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke. Di sini ada kartu prosperity. Oke. Jadi ini untuk kartu yang nomor 2 ini lebih ke kalian yang mungkin tuh kayak kurang merasa diperhatikan sama dia atau tidak dipedulikan ya. Oke. Di sini ada kartu seberapa besar sih cintanya untuk kamu. Oke. Kita coba kita tata terlebih dahulu. Seberapa besar cinta dia untuk kamu? Oke, di sini satu kartu sudah terbuka ya, ada kartu Six of Pentacle. Kemudian kita ambil 4 kartu lagi karena kita hanya mengambil 5 kartu pada tiap decknya. Oke, di sini kartu yang kedua, di sini ada kartu The Hermit. Kemudian di sini ada kartu The Hangman. Kemudian ada kartu Nine of Wands, 9 tongkat. Dan di sini ada kartu Eight of Pentacle juga gitu. Oke, akan Clarissa tarik energi kalian terlebih dahulu secara kolektif ya. Oke.
Buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2 gitu, mungkin saat ini atau flashback ke belakang kemarin, kamu merasa bahwa intinya tuh kayak mungkin hampir sama sih seperti nomor satu tetapi berbeda gitu. Mungkin tuh kayak kamu seolah-olah itu kayak tidak banyak mendapatkan waktu dan perhatian dari dia gitu. Karena bisa dibilang tuh ketika kamu tanya gitu, selalu pekerjaan yang menjadi alasan. Dan terkadang kamu menganggap bahwa itu adalah alasan yang klasik gitu. Kenapa kamu selalu menggunakan gitu ya pekerjaan sebagai senjata utama untuk dalam artian tuh kayak menghindar dari kesalahan gitu. Dan di sini padahal gitu yang namanya kamu juga butuh dong yang namanya kasih sayang gitu. Kamu jangan fokus sama kerja dulu gitu, sedangkan aku di sini tuh kayak seolah nggak kamu hiraukan gitu. Memang gitu saat ini tuh kayak perasaan kamu terkadang itu kayak merasa hancur gitu ya. Kamu memahami gitu bahwa kerja itu penting, tapi di satu sisi gitu kamu juga harus ngerti, kamu harus bisa mengimbangi antara waktu dengan pekerjaan kamu dan waktu untuk aku gitu. Bahkan di sini gitu terkadang itu kayak kamu bener-bener kayak jadi merasa hubungan ini tuh rasanya hambar, nggak ada hangat-hangatnya, cenderung dingin gitu. Karena apa ya, kurangnya komunikasi antara kamu dan dia. Ketika kamu meminta komunikasi gitu, alasan dia itu mungkin capek, ngomong pun terkadang singkat gitu, bawaan suasana romantis tuh nggak ada, jadinya tuh kayak dingin gitu. Jadi kayak bener-bener kamu seolah-olah itu kayak menjalin hubungannya bener-bener hampa gitu, karena kayak seolah itu kayak rasa cinta dari dia itu hilang gitu. Bahkan saat ini tuh kayak bener-bener kamu mengira bahwa intinya tuh kayak mungkin gak sih gitu saat ini tuh sebenarnya ada orang lain yang membuat dia seperti itu gitu. Mungkin tuh kayak pikiran yang enggak itu sudah menyelimuti pikiran kamu. Cuman di sini Clarissa melihat ya bahwa mungkin ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2 sebenarnya hubungan kalian tuh masih sangat bisa untuk diharapkan, tetapi karena memang ya dalam artian tuh kayak dalam artian tuh sesibuk-sibuknya orang ini dalam mencari pentakel, dalam mencari keuangan gitu. Cuman Clarissa percaya bahwa orang ini sebenarnya memiliki rasa kasih sayang yang tulus sama kamu. Memang sih terkadang itu apa ya gitu, dampaknya itu jadi ke apa sih ya, dalam artian tuh kayak dingin terhadap hubungan, dia nggak bisa romantis, dia bener-bener yang kayak super cuek gitu, dan itu harus kamu hadapi setiap hari gitu. Terkadang juga yang membuat kamu bosan adalah dia nggak pernah mengabari kamu gitu, nggak pernah mengabari kamu gitu, ya ngabari tapi singkat, itu yang bener-bener bikin kamu emosi, bikin kamu marah gitu. Cuman di sini sih kalau dari segi energi orangnya sih positif ya, dalam artian tuh kayak gini sih gitu. Dia saat ini bekerja gitu semata-mata untuk masa depan antara kamu dan dia. Cuman gitu mungkin letak salahnya dia adalah gitu ya, sebenarnya itu kayak sesibuk-sibuknya dia, sebanyak-banyaknya pekerjaan yang sedang dihadapi gitu, dia nggak boleh melupakan gitu ya kewajiban dia gitu ya, rasa sayang dan perhatian dia untuk orang yang dia sayang gitu. Karena bagaimanapun juga dia saat ini walaupun kalian belum menikah, belum married gitu, tapi saat ini dia nggak sendiri, ada seseorang yang benar-benar harus dia perhatikan, dia prioritaskan, yaitu kamu gitu. Tapi nyatanya apa, hal tersebut tuh sepertinya nggak dia lakukan, sehingga ya terjadilah hal yang seperti ini gitu. Komunikasi kalian jarang terjadi. Terus juga bisa dibilang kalau komunikasi komunikasi tapi suasananya dingin banget, terkadang hambar gitu, terkadang juga singkat banget gitu. Itu yang sebenarnya uh, dalam artian tuh kayak masih bisa diluruskan, karena di sini tuh kayak meluruskan gimana gitu, terkadang gitu meluruskan gimana, lawang dia aja diajak komunikasi rasanya sangat sulit. Nah ini bener-bener kayak apa ya, dalam artian tuh kayak tinggal menunggu waktu gitu, karena Kalisa melihat bahwa hubungan kalian ini sebenarnya masih sangat bisa untuk dipertahankan, hanya mungkin karena kurangnya komunikasi, dan mungkin tuh kayak kamu belum bener-bener yang kayak berkata serius sama dia, ingin berbicara secara empat mata gitu tentang apa keinginan kamu, tentang harapan kamu gitu. Ya jadinya tuh kayak simpang siur seperti ini. Cuman dari garis besar gitu, cintanya orang ini ke kamu ini masih cukup kuat, cinta dia ke kamu ini masih cukup besar. Tetapi gitu ya, terkadang memang dia tipikal seseorang yang gini loh, intinya tuh kayak pekerja keras. Dia tuh tipikal seseorang yang pekerja keras, orang yang bener-bener kayak nggak bisa diganggu gitu ya ketika ketika kerja gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh gini, otomatis kalau orang yang pekerja keras gitu pulang gitu ya, mungkin pulang dia sudah capek gitu, capek pun terkadang langsung ketiduran gitu, terkadang nggak sempat bales WA, nggak sempat ngangkat telepon gitu. Jadinya tuh ke itu gitu, karena mungkin kamu kurang apa ya, dalam artian tuh mungkin kayak
kurang transparan mengatakan sama dia bahwa intinya tuh kayak kamu harus kayak gini loh gitu, karena sesibuk-sibuknya kamu jangan pernah melupakan aku gitu. Harus yang bener-bener yang kayak ngomongnya itu tulus gitu, yang bener-bener dalam banget biar ngena di hati dia. Karena apabila kamu hanya mungkin tuh nyindir dia, mengkode dia, bikin-bikin status yang kayak seolah itu nyinggung perasaan dia gitu, orang ini nggak bakalan peka gitu. Kecuali kalau misalnya aku boleh nggak ngomong sama kamu gitu, ngomong apa ya, ngomong serius gitu, baru mungkin orang ini bakalan ngena gitu. Dan memang sih gitu, akhir-akhir ini tuh kayak sepertinya tuh kamu berada di titik puncak yang kayak seolah-olah itu kayak komunikasi kamu agak agak sedikit menjauh sih gitu, agak sedikit menjauh gitu. Dan kamu terkadang juga bisa dibilang tuh kayak gini loh, nih hubungan nih bener-bener bisa nggak sih gitu aku bawa sampai ke jenjang serius gitu, karena berjuang untuk mempertahankan hubungan ini rasanya tuh kayak sangat sulit gitu. Apalagi gitu ya menatap masa depan bersama dia gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Banyak rasa ketakutan yang saat ini sedang kamu rasakan. Cuman ya Clarissa percaya bahwa hal tersebut tuh kayak masih bisa diluruskan gitu. Yang saat ini kayak sedang kamu alami gitu, rasa dingin, rasa kurangnya perhatian gitu, itu kayak masih bisa diperbaiki. Jadi kayak bener-bener kamu harus sebenarnya tuh kayak mencari tahu gitu waktu yang tepat kapan untuk kamu ngomong sama dia secara empat mata. Karena apabila tidak diluruskan gitu ya selamanya kamu akan terjebak dalam situasi yang tidak enak seperti ini. Terus di sini Clarissa melihat ya bahwa orang ini tuh memang tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak rasa tanggung jawab dia terhadap pasangan itu tinggi, tapi perhatian yang berkurang gitu. Jadi yang kayak gini loh, ya dia sadar bahwa dia saat ini tuh kayak memiliki pasangan gitu. Jadi makanya orang ini tuh kayak ingin mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, yaitu mungkin bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia bekerja keras gitu, mumpung dia masih muda, mumpung dia masih bergas, mumpung dia masih kayak memiliki tenaga yang prima gitu. Dia apa ya, dalam artian tuh segenap hati tuh bener-bener dia lakukan gitu. Toh nanti gitu ya, dia tuh kayak keinginan dia apabila mungkin gitu ya sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, ya dia ingin bekerja tapi kayak ingin mulai usaha sendiri, atau mungkin ingin bekerja yang lebih ringan gitu ya, nggak seperti saat ini gitu. Jadi kayak bener-bener hal itu yang sebenarnya ingin dia capai. Kemudian sebenarnya orang ini tuh ada banyak hal juga gitu yang ingin dia yang ingin dia katakan sama kamu gitu. Cuman kayak mungkin momennya itu kayak masih belum tepat. Jadi kayak dia saat ini tuh kayak sebenarnya ada banyak hal yang ingin dia katakan terhadap orang yang dia sayang gitu ya. Mungkin kayak mengatakan eh, kamu harus bisa sabar ya untuk saat ini gitu, karena jujur gitu ya, mungkin eh, kita jarang bertemu, kita jarang berkomunikasi bukan karena aku memilih yang lain gitu, tetapi karena mungkin situasi yang memang tuh kayak masih belum bisa mengharuskan gitu ya untuk dia memperbanyak waktu bersama kamu. Jadi sebenarnya tuh kayak banyak hal yang ingin dia katakan gitu, tetapi di sini terkadang ya kamu ada sih perasaan yang kayak berburuk sangka seperti itu ya. Bisa dibilang tuh kayak berburuk sangka hal yang normal sih gitu. Siapa sih yang tidak ingin kehilangan orang yang kamu sayang gitu? Pasti adalah gitu, sehingga muncullah terkadang itu yang gak pikiran, ataukah gitu ya dia saat ini udah nggak sayang sama aku lagi gitu, yang kayak seolah kamu bener-bener kayak ingin menyerah sebenarnya gitu. Cuman kayak di satu sisi gitu terkadang kamu juga kayak merasa takut kehilangan dia gitu. Jadi ya eh buat kamu gitu jangan pernah gitu ya, dalam artian tuh kayak berpikir berburuk sangka sih boleh, tapi jangan pernah kelewatan gitu. Karena apabila kelewatan tersebut udah kamu ucapkan gitu, yang bakalan menyesal kamu sendiri gitu. Karena di sini aku sih melihat bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang walaupun kayak apa ya sesibuk-sibuknya dia gitu, tapi orang ini tidak pernah melupakan kamu di dalam hati dia. Karena untuk saat ini gitu ya, yang dia lihat gitu, yang dia tatap hanyalah kamu. Jadi makanya orang itu kayak mumpung masih muda gitu ya, mumpung masih bergas, dia mengumpulkan untuk kehidupan dia di masa yang akan datang. Mungkin mengumpulkan materi, mungkin mengumpulkan apapun ya, dalam artian tuh kayak karena dia tipe seseorang yang kayak nggak ingin gitu untuk saat ini gitu biar dia yang mungkin tuh kayak menderita, tapi anak istri gitu ya mungkin dan keluarganya, kalau mungkin dia seorang laki-laki tidak ingin gitu ya melihat dia tuh kayak bener-bener menderita. Terus Clarissa melihat ya bahwa bisa dibilang tuh orang ini juga tidak pernah sih gitu ya, dalam artian tuh kayak walaupun mungkin gitu ya hubungannya saat ini sedang tidak berjalan mulus, tapi orang ini kayak merasa yang kayak bener-bener menderita itu nggak pernah gitu, karena dia percaya gitu bahwa intinya tuh kayak eh
dia pasti akan menghadapi momen gitu dimana antara kamu dan dia bener-bener bisa bahagia. Jadi seperti itu. Dan saat ini sih apa ya, di flashback ke belakang kemarin tuh bahkan bisa dibilang tuh kayak kamu aja sampai hampir gitu ya, hampir mungkin tuh kayak ke bawah arus entah bagaimana gitu ya. Kamu kayak justru malah yang kayak ngedapetin perhatian, mendapatkan simpati itu bukan dari pasangan kamu tapi orang lain gitu ya. Bisa dari temen curhat kamu, bisa dari sahabat kamu, bisa dari keluarga kamu, justru malah seperti itu. Bahkan dari dia gitu, seolah-olah itu kayak nggak pernah sama sekali gitu. Dan di sini itulah yang membuat kamu itu kayak mengira apakah dia sudah tidak mau berkorban untukku lagi ataukah dia sudah tidak sayang sama aku lagi. Bahkan sempat gitu kamu kayak seolah itu ingin mencari tahu sih gitu sebenarnya seperti apa hati dia gitu. Sebenarnya bagaimana dia ke aku gitu. Cuman kayak apabila kamu sempat kayak ingin mencoba seperti itu tetapi kayak nyali kamu menurun gitu. Entah gitu ya. Ya mungkin tuh kayak Tuhan tuh kayak mungkin tuh kayak melarang kamu untuk melakukan hal seperti itu, karena apabila kamu melakukan hal seperti itu ya berarti kayak rasa kepercayaan kan sudah mulai berkurang dan takutnya itu kayak membuat hubungan kalian tuh jadi memperkeruh gitu. Terus kamu juga sempat gitu flashback ke belakang kemarin tuh merasa bahwa eh kayak kamu rasanya tuh bagaimana sih ya gitu, kamu memilih kekasih gitu tapi kayak seolah rasanya jomblo gitu, kamu kayak terkatung-katung, ngegantung nggak jelas gitu, nih hubungan mau dibawa kemana, nih aku ini masih pacar kamu atau tidak gitu, sebenarnya rasa sayang kamu masih besar atau tidak gitu, perasaan itu ada di dalam diri kamu gitu, sampai yang kayak bener-bener akhirnya tuh kayak eh ya udah gitu, akhirnya tuh kayak kamu berusaha menyerahkan aja semuanya sama Tuhan gitu, kalau memang dia adalah jodoh yang terbaik untuk kamu, ya kamu meminta sama Tuhan biar kamu tetap gitu ya, dia tetap dilindungi gitu, biar tetap bisa menjaga hati untuk kamu gitu. Tapi apabila dia memang bukan jodohnya kamu, ya semuanya itu kayak sudah kamu serahkan aja sama Tuhan. Dan flashback ke belakang kemarin memang sih gitu bisa dibilang tuh kayak porsi dia dalam bekerja itu kayak lebih besar daripada biasanya, dan kamu pun juga bisa merasakan sih sebenarnya dampak signifikannya itu apa. Dulu yang mungkin dia tuh kayak sering telepon sama kamu, sekarang telepon sih tapi lebih jarang gitu, terkadang chat pun juga berkesan singkat gitu, bukan karena dia bosan sama kamu, karena mungkin flashback ke belakang kemarin yang saya lihat ya bener-bener apa ya, dalam artian tuh kayak eh bisa dibilang tuh kayak gini loh, pekerjaan yang seperti biasanya gitu 2 kali lipat lebih berat daripada yang dia hadapi untuk sekarang dan flashback ke belakang kemarin, jadi seperti itu. Oke, coba kita lihat untuk kartu tarot versi satunya. Di sini tentang, untuk kamu tahu seberapa besar cinta dia untuk kamu. Kita hanya mengambil 5 kartu ya di sini. Oke. Eight of Wands. Ada kartu Page of Wands. Kemudian ada kartu Nine of Swords. Ada kartu Queen of Wands. Six of Cups. Oke. Jadi untuk saat ini Clarissa melihat ya bahwa orang ini tuh kayak sudah ada rencana sih gitu. Sudah ada rencana untuk, dalam artian tuh kayak mungkin tuh ngajak ngomong kamu empat mata, untuk ngajak ngomong kamu lebih serius lagi. Yang jelas tuh kayak tentang perbaikan sebuah hubungan. Jadi sebenarnya di pikiran orang ini saat ini sudah ada hal seperti itu, karena dia sadar mungkin tuh kayak kemarin hubungan kalian tuh sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa setelah nantinya dia benar-benar kayak menjelaskan, kamu juga menjelaskan unek-unek kamu, dia juga menjelaskan unek-unek kamu gitu. Kamu akan terbebas dari rasa kesulitan gitu ya, dari rasa kesulitan yang kemarin tuh kayak benar-benar menyiksa batin kamu gitu. Karena apa? Ya seolah kamu kan tidak diperhatikan gitu. Dan setelah kamu nantinya ngomong empat mata gitu, kamu akan nantinya itu kayak meminta gitu ya. Intinya tuh kayak menuntut gitu ya. Apa yang menjadi hak kamu, yaitu kayak perhatian dari dia, rasa kasih sayang dari dia gitu. Karena bagaimanapun juga sesibuk-sibuknya dia gitu, jangan pernah melupakan gitu ya bahwa aku ini adalah kekasih kamu. Jadi seperti itu.
Terus juga walaupun sempat sih di flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu sempat ada ya pikiran tuh yang kayak bernegatif thinking, cuman sebisa mungkin sih dalam artian tuh kayak kamu nantinya akan bisa melewati karena apa? Ya bisa dibilang tuh kayak dia nantinya akan dalam artian tuh kayak meminta gitu sebenarnya apa yang kamu inginkan, dan nantinya di situ kamu akan bicara gitu, ngomong sebenarnya tuh kayak aku kemarin tuh sempat sih pikiran negatif thinking gitu, karena sejujurnya gitu kamu itu yang kayak seolah kemarin tuh bener-bener dingin banget, kayak seolah itu udah nggak ada hati lagi, segala sesuatu yang kayak berhubungan apa ya dalam arti tentang hubungan tuh kayak nggak ada di dalam pikiran kamu lebih cenderung memikirkan tentang pekerjaan kamu aja gitu, sedangkan di sini tuh kayak seolah kamu lupakan. Dan ketika kamu gitu ya dalam artian tuh kayak ketika aku gitu ya meminta penjelasan dari kamu, selalu pekerjaan yang kamu jadikan alasan gitu. Siapa yang tidak berpikir negatif thinking gitu ya. Jadi kayak nantinya kamu akan ngomong seperti itu. Dan setelah kamu bener-bener bisa ngomong seperti itu sama dia, saya yakin bahwa rasa negatif tersebut akan hilang. Karena apa? Ya dia akan mencoba gitu ya mewujudkan apa yang kamu katakan. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands tuh kayak menggambarkan tentang akhirnya tuh kayak akhir dari, bukan akhir sih tapi kayak bener-bener apa ya, akhir dari penderitaan itu kayak bener-bener akan ditukar dengan kebahagiaan gitu. Karena apa ya, setelah kamu gitu ya bener-bener cerita sama dia, dia cerita sama kamu gitu, akhirnya tuh kayak kamu bener-bener bisa bernafas lega gitu, bahwa ternyata dari kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi itu menemukan titik terang juga gitu. Dan di sini ada kartu Six of Cup dan next ke depannya saya yakin pasti dia akan apa ya dalam artian tuh kayak ada pikiran untuk ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius. Jadi seperti itu. Walaupun prosesnya nanti lumayan panjang, tapi dia percaya bahwa kamu dan dia bisa melewati gitu ya segala hambatan dan rintangan sampai benar-benar kebahagiaan tersebut datang gitu ya. Datang di hadapan kalian. Jadi seperti itu. Dan di sini kita coba lihat juga untuk kartu versi tarot yang satunya. Seberapa besar cintanya untuk kamu? Oke, kita hanya mengambil 5 kartu ya di sini. Ada kartu The Hermit. Kemudian ada kartu Ace of Wands. Kemudian ada kartu Pack of Wands di sini. Dan di sini ada kartu juga King of Swords. Dan ada kartu juga The Lovers. Jika dilihat dari kartunya sih, di sini tuh kayak The Hermit ya. The Hermit tuh artinya tuh kayak kamu nantinya tuh akan bener-bener kayak apa ya? Dalam artian tuh menemukan titik terang gitu, menemukan titik terang dan kebahagiaan baru setelah kamu menderita. Dan disitulah gitu, akhirnya tuh kayak kamu benar-benar bisa merasa bersyukur karena harapan dan pencapaian kamu benar-benar berhasil kamu dapatkan. Terus juga di sini ada kartu Ace of Wands menggambarkan Clarissa yakin gitu bahwa kamu bisa melewati segala kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan selama flashback ke belakang kemarin gitu, Clarissa percaya bahwa semakin lama cinta kalian akan semakin berkembang, semakin lama cinta kalian akan semakin kuat gitu. Dan intinya tuh kayak enak untuk dipandang gitu daripada flashback ke belakang sebelumnya. Terus juga di sini aku juga yakin bahwa nantinya hubungan kalian akan menjadi hubungan yang menyenangkan setelah kalian mungkin sama-sama mengintrospeksi diri dan sama-sama memperbaiki. Karena Clarissa percaya gitu, nggak selamanya manusia tuh nggak ingin berubah gitu, pasti semuanya juga ingin berubah menjadi baik. Jadi dari setelah berubah menjadi baik gitu, kamu akhirnya tuh kayak nantinya tuh seolah mendapatkan hubungan yang kayak baru lagi gitu, tapi tetap dengan orang yang sama gitu. Yang jelas tuh kayak lebih menyenangkan, lebih enak untuk dipandang, lebih asik untuk diceritakan. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu King of Swords gitu. King of Swords di sini tuh kayak menggambarkan tentang intinya tuh kayak orang ini nantinya akan lebih tegas dan bijaksana lagi gitu. Bijaksana lagi dalam menyikapi apa ya antara pekerjaan dia dengan hubungan dia gitu. Karena jujur gitu flashback ke belakang kemarin kan dia kayak seolah-olah itu nggak bisa mengimbangi gitu bagaimana waktu dia untuk pekerjaan, bagaimana waktu dia untuk kamu, semuanya itu disamaratakan. Dan nantinya gitu orang ini akan lebih bijaksana lagi dalam membagi waktu antara pekerjaan dan orang yang dia sayang. Kemudian di sini ada kartu The Lovers gitu. Kartu The Lovers tuh artinya
kamu nantinya gitu bener-bener yang kayak akan merasa bahwa wah ternyata di balik kesulitan yang udah aku lewatin ya gitu, ternyata Tuhan juga masih sayang dan peduli sama kamu. Akhirnya ya kamu bener-bener bisa bersatu sama dia gitu ya. Ya harapan saya sih dalam ikatan tali pernikahan gitu. Jadi seperti itu. Dan di sini kayak bener-bener kamu akan merasakan kebahagiaan yang bener-bener bahagia. Lihat dari kartunya kan The Lovers gitu. The Lovers tuh artinya tuh kayak kamu sudah menemukan cinta yang sesungguhnya, kamu sudah menemukan cinta sejati kamu gitu, kamu sudah menemukan belahan jiwa kamu gitu, yang akhirnya ya apa apa yang menjadi keinginan kamu tersebut bener-bener sudah kamu dapatkan gitu. Jadi ya kamu akan banyak merasa bersyukur sama Tuhan nantinya. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba yuk lihat buat teman-teman yang memilih kartu selanjutnya di sini ya. Kartu yang nomor 3. Di sini ada kartu Mooncycles. Wow. Oke. Oke, kita ambil kartu tarot versi pendamping di sini. Seberapa besar sih cintanya untuk kamu? Oke, kita mengambil ini ya. Ada kartu Six of Swords. Kemudian di sini ada kartu Eight of Cups. Di sini juga ada kartu King of Pentacle. Dan di sini ada kartu King of Swords. Oke. Yes. Di sini buat temen-temen yang memilih kartu nomor 3 gitu ya. Mungkin saat ini gitu kamu sedang dihadapkan sama situasi yang kayak kamu rasanya apa ya, dalam artian tuh mengira bahwa intinya tuh nih orang bener-bener tidak bisa diajak untuk serius karena yang kamu rasakan gitu, dia itu hanya menganggap bahwa cinta ini hanya main-main saja gitu, kayaknya soalnya itu nggak ada rasa seriusnya sama sekali, bahkan lebih cenderung gitu ya, dalam artian tuh kayak dia mementingkan dunia dia sendiri daripada hubungan dia gitu. Dan kamu menyadari hal tersebut gitu, bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh kamu menganggap bahwa intinya tuh kayak orang ini mungkin dari segi usia sih dia udah sudah mungkin tuh kayak sudah dewasa gitu. Tapi dari segi pemikiran kedewasaan tersebut nggak kamu dapatkan gitu, sehingga ya adalah pikiran yang kayak sebenarnya nih orang itu bener-bener bisa nggak sih diajak untuk serius, sebenarnya nih orang ini tipikal seseorang yang seperti apa gitu, jangan-jangan aku salah pilih, jangan-jangan dia orang yang bukan orang yang tepat gitu. Ada sempat pikiran seperti itu ya di dalam pikiran kamu. Cuman sih kayak kamu di sini tuh kayak mencoba berpikir positive thinking aja bahwa dia adalah seseorang yang intinya tuh bakalan bisa membahagiakan kamu walaupun tidak untuk saat ini gitu. Dan di sini memang Larissa melihat gitu, walaupun dia tipikal seseorang yang kayak seolah itu masih cenderung apa ya, dalam artian tuh respect dengan kehidupan diri dia sendiri gitu tanpa melihat kehidupan kamu, dan dia juga bisa dibilang tuh masih cenderung asik-asik dengan dunia dia sendiri gitu. Cuman Clarissa percaya gitu bahwa orang ini tuh setiap orang kan pasti ada transisinya gitu, transisi dimana orangnya tuh kayak belum berubah dan kapan dia harus berubah gitu. Jadi walaupun saat ini gitu kamu belum apa ya, belum bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya gitu, cuman kamu jangan khawatir gitu, pasti orang ini apabila memang waktunya sudah tiba yang mengharuskan dia untuk berubah, pasti dia berubah gitu. Memang hal tersebut tidak dalam artian itu tidak langsung berlaku gitu ya, dalam artian tuh kayak secepat membalikkan telapak tangan gitu. Cuman Clarissa percaya gitu, dalam artian tuh kayak memang membutuhkan waktu proses yang sedikit panjang gitu. Cuman apabila memang waktunya sudah tiba, apabila dia serius, pasti dia akan serius. Jadi buat kamu sih jangan terlalu khawatir dalam artian ini orang nanti semakin lama semakin parah nih gitu, nih orang semakin lama semakin tetap gitu. Tidak gitu. Kalau di sini untuk masalah perasaan dia bagaimana ke kamu gitu, Clarissa melihat ya, walaupun dia seperti itu, tetapi untuk masalah menjaga hati, orangnya bisa menjaga hati gitu. Walaupun sempat orang ini pernah tergoda dulunya gitu, mungkin gitu ya, pernah tergoda gitu. Cuman orang ini tidak pernah menanggapi secara serius karena dia merasa bahwa dia sudah menemukan gitu ya seseorang yang dia cari selama ini, yaitu kamu. Karena dia berpikir gitu, hanya kamulah seseorang yang mampu sabar dalam menghadapi dia. Nggak tahu kalau orang lain gitu ya, mungkin ya sudah pergi gitu meninggalkan dia gitu. Terus kalau saya juga merasa ya bahwa dia tuh juga sangat bersyukur bisa menemukan seseorang yang seperti kamu gitu, karena ya kamulah seseorang yang benar-benar bisa
intinya tuh mengerti keadaan dia gitu. Tapi di satu sisi gitu, terkadang kamu juga ingin gitu ya, butuh pengertian dari dia. Jangan cuma aku aja yang ngertiin kamu, tapi kamunya enggak gitu. Aku paham hal tersebut gitu. Mungkin untuk saat ini tuh bener-bener belum bisa kamu terima atau belum bisa kamu dapatkan gitu. Cuman ya Clarissa percaya apabila orang ini sudah berubah gitu, pasti kamu akan mendapatkan hal tersebut. Dan di sini memang dari kartunya sih terlihat ya akan ada terjadi gitu ya, mungkin dalam waktu dekat gitu ya. Kamu akan mengalami sebuah transisi di mana ya perubahan tersebut akan datang di dalam hubungan kamu. Ya setidaknya jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena sebelumnya kan bener-bener menyiksa hati dan pikiran kamu, bener-bener menyiksa batin kamu. Cuman Clarissa percaya bahwa dalam waktu dekat gitu perubahan tersebut akan bener-bener kamu terima gitu, dan kamu akan segera meninggalkan kesedihan yang sempat kamu alami di flashback ke belakang kemarin. Jadi sih bener-bener ya aku di sini tuh kayak melihat sih banyak sisaan batin, banyak tekanan, banyak hal yang bener-bener kamu terima di flashback ke belakang kemarin. Cuman gitu ya, karena kesabaran kamu ya sampai bener-bener kamu bisa mempertahankan hubungan ini bersama dia, karena nggak tahu lagi gitu kalau mungkin orang lain gitu ya yang mungkin berpikir secara realistis gitu, ya nggak ada yang kuat gitu ya mempertahankan hubungan ini bersama dia, karena konteksnya kamu gitu, dalam artian tuh karena kekasih dia ini kamu gitu. Jadi ya mungkin hubungan ini bisa bertahan sampai detik ini gitu. Tetapi jika ditanya gitu, sebenarnya juga banyak gitu sebenarnya keluh kesah atau kesedihan yang sebenarnya ingin kamu ungkapkan. Tetapi gitu daripada nanti berujung pada keributan gitu, lebih baik kamu diam aja dan mengharap gitu ya, mengharap keajaiban dari Tuhan. Terus di sini ada kartu King of Pentacle. King of Pentacle di sini kalau untuk masalah hati, perasaan gitu ya, rasa cinta dia tuh sebenarnya kalau orang ini tuh sudah cukup sih gitu ya, memberikan semua gitu ya hati dia untuk kamu. Tetapi kalau untuk perhatian gitu ya, dan intinya tuh kayak prioritas gitu, seperti itu kayak masih belum kamu dapatkan. Karena untuk saat ini gitu, kamu hanya merasa bahwa dia hanya memikirkan tentang diri dia sendiri dan dunia dia, sedangkan kamu gitu seolah tidak kamu hiraukan. Cuman di sini Clarissa percaya bahwa dalam waktu dekat perubahan tersebut bisa kamu rasakan walaupun tidak signifikan, tetapi gitu di dalam hati orang ini sudah memiliki niat dan tekad yang cukup kuat untuk berubah gitu ya, menjadi pribadi jauh yang lebih baik gitu daripada orang ini tidak memiliki etikat sama sekali gitu. Ini kan lebih baik gitu. Jadi kayak mungkin orang ini tuh kayak, mumpung aku masih belum menikah, mumpung aku kayak masih mungkin tuh kayak masih muda, akan aku habis-habiskan deh gitu. Tapi Clarissa percaya setelah orang ini menikah dan mungkin gitu ya memiliki anak, memiliki keluarga gitu, saya yakin orang ini pasti akan berhenti dan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian bukan cuma itu aja, tetapi orang ini juga akan lebih besar lagi perubahannya, terutama jiwa spiritualismenya gitu, kedekatan antara dia dengan Tuhannya. Jadi seperti itu. Jadi buat kamu sih nggak perlu khawatir gitu, karena Clarissa melihat gitu, walaupun kayak seenggak peduli-pedulinya dia, tapi untuk rasa sayang dan rasa cinta sih kayaknya nggak perlu diragukan gitu. Tetapi memang ya yang bener-bener harus kamu tegaskan gitu, kamu harus bisa sabar dalam menghadapi dia gitu, karena apabila tidak sabar ya saya yakin gitu apa yang kamu harapkan dan kamu inginkan pasti tidak akan tercapai, bahkan bisa dibilang bisa jadi putus di tengah jalan gitu. Karena kan ada rasa ketidaksabaran tersebut. Ya memang sih sabar menyakitkan gitu, tapi sabar buahnya juga manis gitu. Walaupun intinya tuh gini, sabar itu buahnya manis apabila memang sudah tiba gitu. Jadi buat kamu nggak perlu khawatir, karena seseorang sudah mendapatkan porsi kebahagiaan masing-masing. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lanjut untuk yang selanjutnya, versinya seberapa besar. Oke, kita mengambil 5 kartu ya di sini. Ada kartu Death of Rabbit, ada kartu Ace of Wands, kemudian ada kartu Two of Pentacle, dan di sini ada kartu Five of Wands, ada kartu Knight of Wands. Oke, di sini di sini ya dalam artian tuh kayak mungkin gitu bisa dibilang tuh kayak apa yang kamu lihat saat ini gitu nggak sama dengan apa yang saat ini yang terjadi realitanya gitu. Mungkin kamu mengira bahwa orang ini tuh memang seseorang yang nggak bisa diajak untuk serius gitu. Kalau untuk fun bisa, tapi untuk serius maaf kayaknya nggak bisa gitu. Mungkin kamu mengira hal tersebut. Cuman aku melihat dia sisi lubuk hati dia yang paling dalam gitu. Orang ini memiliki kebaikan gitu yang mungkin orang lain tuh nggak akan mengira, bahkan kekasihnya sendiri gitu
tidak akan mengira, karena orang ini tuh tipikal seseorang yang sebenarnya tulus dalam mencintai gitu, tetapi gitu ya, dalam artian tuh kayak mungkin untuk masalah perasaan dia gitu memang kayak nggak bisa terlihat nyata gitu, karena dia tipikal seseorang yang kayak acuh tak acuh gitu, kayak nggak peduli terhadap hubungan. Terus juga dia tipikal seseorang yang cuek gitu, tapi kalau dari segi urusan kesetiaan menjaga hati, orang ini tuh masih bisa diandalkan. Terus juga di sini kamu merasa ya, dalam artian tuh kayak sempat sering berpikir gitu, kenapa sih gitu ujian untuk aku mempertahankan hubungan ini bersama dia tuh kok kayaknya berat banget gitu. Ketika masalah ini udah selesai gitu, ada masalah B, ketika masalah B selesai ada masalah C gitu, sampai kayak bener-bener kamu apa ya, seolah itu kayak sebenarnya kenapa gitu, apakah dia memang cinta sejatiku atau bukan gitu, sempat kamu merasa seperti itu. Tapi di satu sisi gitu, kamu masih sangat takut kehilangan dia dan kamu masih sangat ingin mempertahankan hubungan sama dia gitu. Jadi ya sebenarnya mm, tinggal tunggu waktu aja gitu, kapan keajaiban kebahagiaan tersebut datang gitu, entah cepat atau lambat pasti kamu akan menerimanya. Kemudian di sini bisa dibilang tuh kamu ya, bisa dibilang tuh kayak terjebak dalam situasi yang kayak menjalin hubungan tuh yang berputar-putar gitu, bagaikan terjebak di labirin yang bener-bener kayak rumit banget gitu. Cuman ya setelah dia udah berubah dan dia bener-bener bisa menunjukkan tentang keseriusan dia gitu, saya yakin hal tersebut tuh bisa dibilang tuh kayak menjalin hubungan bersama dia tuh ya sebenarnya simple dan indah gitu. Cuman kayak mungkin flashback ke belakang kemarin aja yang hati dia tuh kayak mungkin tuh kayak belum merasa terketuk. Terus juga di sini Five of Wands gitu, Five of Wands tuh ya bisa dibilang flashback ke belakang kemarin gitu, mungkin cenderung kamu yang berjuang, tapi nantinya gitu ya, di masa yang akan datang setelah dia menyadari apa yang sudah dia lakukan, pasti orang ini akan balik gitu ya, dia akan berjuang untuk kamu gitu. Dan di sini ada kartu Knight of Wands gitu. Knight of Wands tuh artinya tuh kayak bener-bener apa ya, ya bisa dibilang tuh kayak kamu nanti juga akan merasa yang kayak gini loh gitu, oke nih gitu, dalam arti itu flashback ke belakang kemarin kan aku udah banyak yang berjuang gitu, coba dong gitu kamu harus bisa lebih belajar ngertiin aku lagi gitu. Jadi kayak kamu nantinya tuh bener-bener akan mengatakan hal tersebut sama dia, karena jujur gitu ya, kamu merasa capek gitu kalau misalnya harus berjuang dan berusaha ngertiin dia terus sedangkan dia nggak bisa ngertiin kamu gitu, iya kan. Jadi kayak intinya tuh kamu akan mengatakan hal tersebut sama dia gitu. Jadi kayak biar orang ini tuh kayak lebih sadar dan lebih bisa mengerti gitu betapa sulitnya arti mempertahankan gitu daripada mencari yang baru. Terus di sini coba kita lihat juga seberapa besar cintanya itu untuk kamu. Oke, kita mengambil 5 kartu ya di sini. Ada kartu Knight of Cup. Kemudian ada kartu Two of Cup. Kemudian di sini ada kartu The Hermit. Kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Dan di sini ada kartu Page of Swords 1 2 3 4 5. Yes. Di sini mungkin gitu ya, kamu saat ini tuh kayak merasa dia tipikal seseorang yang cuek banget gitu, bahkan kayak seolah itu nggak sadar deh bahwa dia saat ini memiliki pasangan gitu. Cuman nantinya gitu, apabila dia sudah tersadar dengan sendirinya, Clarissa melihat bahwa orang ini akan menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu dan akan mengganti kesedihan kamu di masa lalu dengan keindahan. Dia lebih memprioritaskan kamu, dia lebih sayang sama kamu, lebih menunjukkan gitu ya tentang perhatian dia gitu ya, perhatian dia sesungguhnya sama orang yang dia sayang. Kemudian di sini gitu ya, akhirnya kamu juga akan merasa itu yang kayak akhirnya tuh kayak ya udah gitu, dalam artian tuh kayak aku nggak perlu mencari yang baru, cukup mempertahankan gitu ya, cukup mempertahankan hubungan ini gitu, biar gitu ya, apa yang menjadi angan dan cita-citamu flashback ke belakang kemarin itu benar-benar bisa terwujud gitu ya bersama dia gitu. Terus di sini Clarissa melihat Queen of Cup tuh artinya tuh kayak dia nantinya tuh kayak walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin kamu kayak kurang ngerasa dihargain sama dia gitu, cuman nantinya gitu setelah dia benar-benar berubah gitu, dia bakalan bisa melihat gitu bener-bener tuh dalam artian tuh kayak dia sudah menemukan gitu ya, bener-bener apa ya, seseorang yang bisa ngertiin dia banget deh gitu, karena nggak semua orang tuh bisa ngertiin dia gitu. Jadi kayak dia akan lebih bisa menghargai kamu lagi. Terus di sini ada kartu Page of Swords.
Pick expert tuh dia nantinya itu yang akan lebih banyak berjuang, lebih banyak ngelindungin hati dan perasaan kamu daripada flashback ke belakang kemarin. Karena flashback ke belakang kemarin kan kayak seolah ya udah gitu, mau lo sedih, mau lo apa, ya udah rasain sendiri gitu. Cuman yang di masa yang akan datang gitu, dia akan lebih respect, lebih peka, lebih perhatian gitu ya, lebih menunjukkan bagaimana sih cara dia melindungi pasangannya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di private reading atau personal reading, teman-teman bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, teman-temanlah yang mendapatkan notifikasi pertama kalinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.